Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, Bapak dosen Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dan para pemirsa sekalian yang berbahagia. Video ini dibuat untuk menanggapi materi yang telah disampaikan dosen saya dalam videonya tentang ekonomi tertutup, ekonomi 3 sektor. Sekilas perekonomian 3 sektor tidak jauh berbeda dengan perekonomian 2 sektor. Perbedaannya adalah adanya pemerintah dalam perekonomian 2 sektor. Interaksi antara perusahaan dan rumah tangga pun bisa dikatakan sama dengan perekonomian 2 sektor. Sektor rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi sektor perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Sektor rumah tangga harus memberikan balas jasa sektor perusahaan harus memberikan balas jasa kepada sektor rumah tangga seperti dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan profit atau dividen atau yang lainnya, sehingga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor rumah tangga. Nah, keberadaan peran pemerintah dalam perekonomian 3 sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih banyak, yakni adanya pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah ini berasal dari pajak yang dipungut oleh pemerintah dari kedua sektor tersebut, yakni ke sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Ada dua, ada pengeluaran yang ditujukan pada sektor rumah tangga dan ada pengeluaran yang ditujukan pada sektor perusahaan. Pengeluaran yang ditujukan pada sektor rumah tangga yakni seperti gaji, upah, dan subsidi atau lain sebagainya. Ya, tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan tenaga kerja yang berasal dari sektor rumah tangga. Terkadang pemerintah juga berhutang pada sektor rumah tangga. Misalnya surat hutang pemerintah. Nah, sehingga pemerintah harus membayar bunga kepada sektor rumah tangga. Nah, ini pengeluaran yang ditujukan yang disalurkan dari pemerintah ke sektor rumah tangga. Selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan pada sektor perusahaan, yakni berupa pembelian barang atau jasa yang telah disediakan oleh perusahaan. Karena memang dalam pelaksanaan pemerintahan tentunya diperlukan alat bantu, contohnya seperti komputer, kertas, tinta, paket data, dan lain sebagainya, dan perusahaanlah yang menyediakan semua itu, sehingga pemerintah harus membeli barang-barang atau jasa tersebut. Keterlibatan peran pemerintah dalam perekonomian membawa konsekuensi pada interaksi antar pelaku ekonomi. Ada dua konsekuensi dari hadirnya pemerintah dalam perekonomian 3 sektor. Pertama, pemerintah akan menerapkan pajak. Nah, pungutan pajak akan menjadikan pendapatan rumah tangga menurun. Konsumsi rumah tangga akhirnya akan menurun. Yang kedua, dari sisi lain, adanya pajak akan membuat pemerintah dapat melakukan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat mendorong kenaikan belanja agregat. Karena syarat tercapainya keseimbangan perekonomian 3 sektor yaitu bila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Memang segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna, pun sistem perekonomian negara, terutama perekonomian 3 sektor ini. Ada dampak baik juga ada dampak buruknya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan dan memberikan yang terbaik bagi negara. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jazakumullahu taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.